Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan setelah sebelumnya 3 kabupaten menetapkan status siaga darurat. Duta Anti Narkoba BNN Sumatera Selatan menilai masalah narkoba bukan hanya masalah pemerintah, tapi merupakan masalah kita bersama. Itulah di antara informasi akan kami hadirkan siang hari ini di hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, yang berhasil diimpor oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah di sebelumnya 3 kabupaten menetapkan status siaga darurat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penetapan itu karena 3 daerah di Sumsel yaitu Banyuasin, Ogan Komering Ilir Oki, dan Musi Banyuasin Muba sudah lebih dulu mengambil keputusan siaga darurat. Pada 13 Juni 2024, Pemprov Sumsel sudah menetapkan status siaga darurat. Kenaikan status sudah mencukupi karena sudah 3 daerah yang menetapkan dari syarat 2 daerah. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel Sudirman mengatakan penetapan status ini sebagai upaya mitigasi dini antisipasi karhutla yang menjadi ancaman tahunan di Sumatera Selatan. Setelah penetapan status, maka akan segera dilakukan apel kesiapsiagaan karhutla dengan seluruh instansi terkait. Sementara untuk status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan berlaku hingga 30 November 2024. Status ini berpotensi dinaikkan jika kondisi semakin mengkhawatirkan. Jadi dapat saya informasikan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, bahkan ini pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 yang ditandatangani di tanggal 13 Juni sampai dengan berlakunya 30 November 2024. Itu salah satu antisipasi kita untuk menghadapi puncak kemarau, informasi dari BMKG di Juli sampai dengan Agustus. Nah, itu salah satu upaya yang kita lakukan. Setelah memang SK sudah terbit ini, kita akan segera melaksanakan rakor pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sudirman menambahkan selain 3 kabupaten yang telah menetapkan siaga karhutla, ada 9 kabupaten kota lain yang saat ini juga sedang menyiapkan kenaikan status siaga darurat. Ke-9 kabupaten kota tersebut Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir Pali, Ogan Komering Ulu Oku, Muara Enim, Oku Timur Musirawas, Musirawas Utara Muratara, Lahat, dan Oku Selatan. Setelah penetapan BPBD Sumsel akan mengajukan penggunaan helikopter untuk patroli dan waterbombing ke BNPB. Jika diperlukan juga akan melakukan teknik modifikasi cuaca. Pendengar, kalangan akademisi di Palembang menyuarakan kampanye 1 juta kebaikan sawit di tengah kencangnya penolakan produk industri sawit Indonesia di pasar Eropa. Penolakan industri lokal mengusik kalangan akademisi. Isu miring yang ditujukan kepada Indonesia atas produk sawit dan turunannya dianggap tidak lebih dari konsekuensi persaingan bisnis semata. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang, Profesor Dr. Ahmad Muslim dalam keterangannya kepada wartawan di sela acara workshop hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleopangan, oleh kimia dan biofuel, peluang dan tantangannya di Palembang hari ini mengatakan, sawit merupakan miracle plant atau tanaman ajaib. Tanaman kelapa sawit hanya membutuhkan lahan sebanyak 4,5% untuk membutuhkan minyak nabati sebanyak 34,2% atau jauh lebih efisien dibandingkan kedelai yang membutuhkan 40,5% dengan hasil minyak nabati hanya mampu menghasilkan 30,02%. Menurut Muslim, konsep hilirisasi industri yang digaungkan oleh pemerintah merupakan salah satu solusi tepat untuk menghadapi sentimen Eropa terhadap sawit Indonesia. Dengan memanfaatkan kekayaan bahan baku dan rendahnya biaya produksi, Indonesia dipercaya dapat lepas dari ketergantungan dari negara luar. Oleh karena itu sebenarnya konsep hilirisasi ini menjadi sangat penting ya, sehingga kita tidak tergantung dengan orang ya, dan kalau seandainya hilirisasi ini bisa efisien dan kompetitif ya, dengan kualitas yang baik ya, itu dengan tenaga kerja yang rendah dengan murah di Indonesia ya. Kemudian juga bahan baku kita sebagai raja sawit juga ya, itu saya pikir mereka
akan berhenti sendiri, saya pikir ya. Hilirisasi crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO menjadi produk turunannya masih menjadi isu yang mendapat perhatian serius, terutama sebagai respon terhadap kondisi pasar dunia di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi. Komoditas kelapa sawit termasuk dalam 10 kelompok komoditas unggulan Indonesia yang didorong oleh pemerintah untuk digiatkan proses hilirisasi dan peningkatan daya saingnya. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Duta Anti Narkoba BNN Sumatera Selatan menilai masalah narkotika atau narkoba bukan hanya masalah pemerintah tapi merupakan masalah kita bersama. Memperingati Hari Narkotika Internasional yang jatuh pada 26 Juni, Duta Anti Narkoba Sumatera Selatan menilai saat ini narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan. Dan masalah narkoba bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah narkoba merupakan masalah kita bersama. Peringatan global ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya terhadap obat-obat terlarang bagi masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang dapat merusak moral bangsa. Duta Anti Narkoba BNN Sumatera Selatan, Jojo Onyol mengungkapkan, saat ini peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan karena peredaran narkoba sudah menyasar semua kalangan. Tidak hanya masyarakat, tapi juga pelajar dan mahasiswa. Abang tahu sendiri kan, zaman sekarang Gen Z itu rentan banget sama yang namanya mental health. Nah, kadang pelarian mereka itu akhirnya ke narkotika, kayak orang tuanya tabroken atau apa-apa. Nah, pelariannya agar happy-happynya ke narkotika. Dan memang inilah yang jadi PR tuh. Bahwasanya lingkungan kadang emang gimana nyebutnya tuh ya, kayak nongkrong aja deh. Nongkrong sekarang jadi budaya banget, tiap hari nongkrong kafe. Padahal kita nggak tahu bahasan apa kan, kalau kelamaan. Tahu di lingkungan tuh pasti ada. Nah, cuman setidaknya kalau sudah mulai diedukasi secara rutin, harapannya udah mulai ya banyak orang tersadarkan. Dan ya alhamdulillah insya Allah lah kita yang namanya tadi darurat narkotika berangsur-angsur kita jadi bersih dari narkotika. Itu aja sih. Tantangan saat ini kebanyakan masyarakat, khususnya pemuda, kurang sekali edukasi tentang bahaya narkoba dan menganggap bahwa narkoba merupakan teman dan tempat pelarian ketika mendapatkan masalah dalam kehidupan seperti orang tua yang bercerai, kegagalan dalam rumah tangga, dan lainnya. Ditambahkan Juju, untuk memberantas narkoba harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu dan terkadang lingkungan juga menjadi salah satu faktor dalam penyebaran narkoba, serta bekali diri dengan pengetahuan dan ilmu agama agar terhindar dari dampak buruk bahaya narkoba. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menyebut pekan ini akan menyampaikan saran korektif hasil pemeriksaan dari laporan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA jalur prestasi di Provinsi Sumatera Selatan. Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menyebut pekan ini akan menyampaikan saran korektif hasil pemeriksaan dari laporan masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru PPDB SMA jalur prestasi di provinsi ini. Kepala Ombudsman Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansa mengatakan, Ombudsman sudah menyusun hasil laporan. Paling lambat, Rabu saran korektif akan disampaikan dengan memanggil pihak terkait. Adrian menyebut dari laporan yang masuk, beberapa kasus diantaranya mengenai skor seleksi pada jalur prestasi. Terdapat dugaan siswa yang mendapat peringkat pertama dengan skor 700 tidak berhasil melalui jalur prestasi. Sementara teman pelapor mendapatkan skor 350 berhasil lolos. Adrian menegaskan saran korektif bukan untuk memberikan vonis, namun untuk memberikan pengaruh pada lembaga agar melaksanakan saran korektif yang diberikan. Jika saran korektif terkait PPDB SMA jalur prestasi tidak dilaksanakan lembaga terkait, pihaknya akan menyerahkan ke Ombudsman Pusat. Pun jika hasil saran korektif tidak diterima pihak tertentu, juga dapat dilaporkan ke Ombudsman Pusat. Untuk penambahan kelas, sekarang saya bertanya, bagaimana kita mau menjamin untuk pendidikan? Harga ini, pendapat untuk membuka kasus ini. Setelah kami dalami di lapangan, ternyata kayaknya bukan hanya berapa puluh yang melapor kami ini aja. Seperti itu. Ini ternyata cukup banyak. Saya tidak berbicara data misalnya 1%, 2%, 3%. Seperti itu. Kalau data seperti itu ya mungkin kita masih bagaimana seperti itu. Tapi kalau data berbicara sudah misalnya
40%, 50%, 60%. Bagaimana pertanggungjawab kita? Pak, jadi intinya Pak, apapun nanti hasil temuan ombudsman dan pemeriksaannya, yang kemarin daftar ulang tetap tidak bisa diganggukan, mereka tetap masuk. Nanti kita lihat bagaimana hasil saran korektif kami. Seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan yang kemarin sudah daftar ulang. Sebelumnya puluhan wali murid SMA di Palembang menggelar aksi di depan kantor Ombudsman RI perwakilan Sumsel pada Kamis 20 Juni lalu. Datangan wali murid ini mempertanyakan sikap Ombudsman yang meminta penundaan untuk jalur prestasi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan. Pendengar, masih berkaitan dengan PPDB, tahun depan penerima peserta didik baru atau PPDB Sumsel perlu ditingkatkan. Penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dinilai masih kurang sosialisasi, sehingga dalam proses penerimaan peserta didik baru di wilayah Sumatera Selatan ini masih ditemui kendala hingga munculnya protes dari kalangan wali murid. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Rita Suryani yang membidangi pendidikan menilai PPDB di Sumatera Selatan untuk tahun 2024 ini sudah mengacu pada Permendikbud tahun 2021. Namun sayangnya masih kurang sosialisasi. Awalnya PPDB tingkat SMA di Sumatera Selatan sudah berjalan lancar, namun muncul protes saat PDB jalur prestasi. Zonasi afirmasi sebenarnya tidak ada masalah ya. Jadi mereka bisa ke jalur prestasi. Kalau tidak masuk zonasi, mereka lari ke jalur prestasi. Nah, yang masih bermasalah hanya di jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi ini perlu ada semacam sosialisasi ke masyarakat. Kita bagaimana memperjuangkan hak-hak anak-anak dalam bidang pendidikan. Nah ini, jadi dari 10 hak anak, hak mendapatkan pendidikan itu yang harus kita perjuangkan. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi terkait dengan PPDB jalur prestasi. Di PPDB Sumatera Selatan ini ada 4 jalur, yakni jalur zonasi dengan kuota 50%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali 5% dan prestasi 30%. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu hingga saat ini mendata sebanyak 100 desa sudah menerapkan gerakan stop buang air besar sembarangan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Oku Afwa Amuri mengatakan SBS merupakan gerakan untuk menciptakan kawasan yang bersih dan sehat dengan cara membuat jamban keluarga berikut sumber air bersih sehingga terciptanya lingkungan yang benar-benar bebas dari penyakit. Dalam gerakan ini, masyarakat diedukasi agar berhenti membuang air besar di sembarangan tempat, seperti di sungai, untuk menjaga lingkungan sekitar supaya tetap bersih sehingga dapat terhindar dari penyebaran penyakit menular. Dinas Kesehatan Oku melalui tenaga kesehatan di seluruh puskesmas juga saat ini menggencarkan sosialisasi ke desa-desa tentang pentingnya memiliki jamban keluarga agar tidak membuang hajat sembarangan tempat. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang Tim JRC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan terus mendorong pembinaan persepakbolaan muda yang ada di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Aspro PSSI Sumsel menilai saat ini masih belum banyak terobosan yang dilakukan untuk mendorong proses pembinaan pesepak bola usia dini di Sumatera Selatan.
Sekretaris Aspro PSSI Sumsel Syahril mengatakan terus membaiknya persepakbolaan di tanah air menjadi motivasi bagi Aspro PSSI Sumatera Selatan untuk meningkatkan prestasi persepakbolaan di Sumatera Selatan. Untuk itu, Aspro PSSI Sumsel menilai perlu mendorong pembinaan pesepak bola usia dini secara intensif, mulai dari kelompok umur di bawah 9 tahun, 10 tahun, dan 13 tahun. Ia mengakui hingga saat ini program dilakukan masih menyesuaikan dengan program dari PSSI Pusat dan belum ada terobosan yang dilakukan untuk pembinaan pesepak bola usia dini di Sumatera Selatan. Karena untuk melakukan terobosan tersebut dibutuhkan dukungan sponsor dan juga pendanaan. Kita sebenarnya masih di tengah-tengah, ya, masih di tengah-tengah itu artinya kita berjalan sesuai dengan jadwal saja, sesuai dengan program dari para PSSI. Belum ada terobosan-terobosan, ya karena ini juga menyangkut sponsor dan juga menyangkut dana yang harus kita keluarkan. Dalam dekat ini, Aspro PSSI Sumatera Selatan akan menggelar kejuaraan sepak bola untuk kelompok umur di bawah 15 tahun. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang hari ini. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp 0821 7927 9090. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Nadir bersama rekan GM mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.